Eh, jika jika suami istri sudah bercerai gitu ya, tapi istrinya itu melakukan hal dosa sama suaminya gitu ya, itu setelah bercerai itu dosanya sudah terputus atau tidak? Terus Istri istrinya tuh berdosa sama berarti suaminya gitu melakukan ya, dosanya pas jadi suami istri. iya, sama suami istri itu udah melakukan dosa, tapi setelah cerai itu dosanya terputus atau tidak gitu ya Teh? Terus sama apa lagi tadi itu? Amalan ya? Amalan untuk, kalau memang itu berdosa mungkin amalan untuk menghapus dosanya itu seperti apa gitu Bang Ustaz? Ya. Dosa itu tidak akan pernah bisa hilang kecuali dengan cara satu bertaubat sama Allah, ya. Dan kalau ternyata dosa ini berkaitan dengan hubungan sesama manusia, termasuk di dalamnya suami istri, adalah meminta maaf. Ya, jadi misalkan seorang istri pernah berbuat dosa kepada suaminya, apakah kalau sudah berpisah otomatis dosanya hilang? Wallahu alam, sependek yang saya tahu nggak hilang. Kalau belum minta maaf. Jadi sampaikan permohonan maaf, permintaan maaf. Dia menerima atau tidak, yang penting kita sudah menyampaikan. Tidak otomatis gitu loh. Enggak jadi diputihkan. Emang pajak gitu kan. Kalau ini ada pemutihan dosa, nggak ada. Ya, nggak ada pemutihan dosa. Kecuali syaratnya tadi minta maaf. Syarat tobat itu kan 3. 1 menyesal, 2 berjanji tidak mengulangi, 3 berusaha mengganti perbuatan buruk dengan perbuatan baik. 3 syarat ini seandainya dosa itu hubungannya dengan Allah. Tapi jika ada hubungan dengan makhluk, maka ada yang keempat. Kalau misalkan pernah menyakiti, maka minta maaf. Maka mohon minta maaf agar apa yang pernah saya lakukan dibebaskan. Agar nanti tidak ditagih di akhirat. Kalau pernah berhutang, maka segera bayar hutangnya. Kalau pernah bergibah, maka minta halal. Walaupun kata para ulama tidak harus disampaikan detailnya, ya. Misalkan saya gibahin beliau, padahal hubungan kita selama ini baik-baik aja. Tapi kalau saya gibahin kemarin sama si Anu, ya kemarin aku ngomongin kamu dengan gini. Akhirnya gak perlu detail gitu juga. Sampaikan aja secara umum, ya. Nah, maka kalau sudah minta maaf, insya Allah dosa kita, kalau 4 syarat tadi sudah tercukupi, insya Allah diampuni oleh Allah. Ya, kalaupun belum, ya belum diampuni oleh Allah. Ya, sependek yang saya tahu. Jadi tidak otomatis hilang. Ya. Nah, kemudian yang kedua apa tadi? Cara apa amalan ya? Amalan untuk menghapus dosa itu seperti apa Ustaz? Ya, amalan untuk menghapus dosa ya tadi. Jadi mengganti perbuatan buruk yang kita lakukan dengan perbuatan baik. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan menghapuskan keburukan-keburukan yang pernah ada. Jadi keburukan akan bisa dihapuskan seiring dengan kebaikan yang kita lakukan. Jadi setiap kebaikan itu ternyata menghapus keburukan. Karena kebaikan, kalau kebaikan itu pahalanya 10. Baiknya Allah tuh gitu. Kalau keburukan dosanya 1. Iya kan? Man hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu hasanatan kamilah. Siapa yang melakukan satu kebaikan tapi enggak terjadi kebaikan itu, Allah catat satu kebaikan. Wa man hamma bihasanatin fa'amilaha, dan siapa yang berusaha melakukan kebaikan kemudian dia melakukannya, katabahallahu asyra hasanat. Allah catat 10 kebaikan. Wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha. Kalau dia niat melakukan keburukan tapi enggak jadi, ternyata dapat pahala 1. Wa man hamma bisayyi'atin fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan kamilah. Siapa yang berniat melakukan keburukan dan terjadi, maka keburukannya tercatat 1. Maka setiap amal kebaikan yang kita lakukan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan. Ya, maka kuncinya tadi berbuat baik. Berbuat baik banyak caranya banyak, ya, dengan meminta maaf, membantu, apapun itu, ya. Dan itu insya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Kalau kita sudah mencukupi 4 syarat tadi, maka insya Allah dosa kita akan diampuni, dibersihkan oleh Allah. Dan tidak ada satupun dosa yang tidak diampuni oleh Allah selama kita mau beristighfar dan selama kita mau bertobat. Allahu a'lam.